Pemirsa, terkait banyaknya beras impor asal Vietnam yang beredar di pasaran, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menko Kesra Agung Laksono meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut dan menangkap pelaku impor beras. Masuknya beras impor mencederai program nasional pemerintah yakni swasembada pangan, serta mencederai para petani kita lantaran masuknya beras impor. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan pelaku beras impor hanya mencari keuntungan belaka tanpa memperhatikan nasib para petani kita. Oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak berwajib untuk mengusut dan membongkar pelaku pemasok beras impor tersebut. Minta supaya segera diusut, tidak pelakunya harus dibongkar itu karena mencederai program nasional. Melakukan swasembada, kok tega-teganya ada beras impor. Bagaimana nasib petani kita kalau dirusak oleh mereka yang sekedar cari untung? Jadi perlu dibongkar, diusut dan dihukum seberat-beratnya mereka yang impor. Maksudnya Pak lewat? Ya, kita tidak tahu karena mungkin alasannya banyak pintu-pintu masuk. Tapi tidak sampai di sini beras, tidak sampai di Sulawesi, hanya di Sumatera dan Jawa. Dalam peluncuran beras Raskin secara nasional tahun 2014 ini, pemerintah melalui Kemenko Kesra bersama dengan Bulog menyalurkan 233.000 ton Raskin per bulannya bagi 15 juta rumah tangga, sasaran dengan nilai mencapai 18 triliun rupiah atau sama dengan tahun lalu. Pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2035 mendatang, penerima Raskin akan berkurang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Sejumlah anggota Komisi 8 DPR mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang terus menelisik adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana haji di Kementerian Agama. Mereka menilai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait kejanggalan dana haji periode 2004 hingga 2012 harus segera ditindaklanjuti. Seperti diketahui, saat ini KPK tengah menelaah laporan masyarakat menyangkut pengelolaan dana haji yang diduga terjadi penyimpangan. KPK menerima laporan LHA PPATK mengenai kejanggalan dana haji periode 2004 sampai dengan 2012. Di mana ditemukan transaksi mencurigakan senilai 230 miliar rupiah dari total anggaran 80 triliun rupiah, ditambah imbalan hasil senilai 2,3 triliun rupiah per tahun. Saat ini KPK juga tengah melakukan penelusuran terkait dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji tahun 2012 sampai dengan 2013. Adalah sikap kita semua, terlebih sikap DPR, khususnya Komisi 8. Jika sebuah institusi diberi kewenangan, maka lakukanlah sesuai kewenangan. Ketika KPK sekarang menerima laporan dari PPATK atau dari Dirjen, maka kewenangan itu sepenuhnya punyanya KPK dan yang lain menurut hemat saya memberikan support terhadap KPK. Pengetahuan kami di Komisi 8 yang disampaikan Kementerian Agama tidak sebesar itu. Sekitar ada yang bilang 50 juta atau 60 juta. Dengan pegawai di Dirjen 2,7 triliun. Akan berbeda sebenarnya tapi kewenangan akan bukti. Lalu sementara ini kalau Komisi 8 itu telah melakukan fungsi pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Antara lain setiap tahun ada biaya menunaikan haji. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi di kantor Badan Inspektorat Kota Gorontalo, tim Puslap 4 Mabes Polri untuk wilayah Timur Indonesia yang berkedudukan di Makassar diturunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan data dan melakukan identifikasi terkait penyebab kebakaran yang terjadi pada Senin dini hari kemarin. Hasil dari identifikasi ini akan diserahkan ke Polda Gorontalo seminggu setelah pengumpulan data di lapangan. Tim dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Mabes Polri untuk wilayah Timur Indonesia yang berkantor di Makassar didatangkan untuk menangani kebakaran yang terjadi di kantor Badan Inspektorat Kota Gorontalo pada Senin dini hari kemarin.
Tim yang terdiri dari 2 orang ini diturunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, untuk mengumpulkan data dan melakukan identifikasi terkait penyebab kebakaran. Saat ditemui sejumlah wartawan usai melakukan pemeriksaan lokasi kejadian, Komisaris Polisi Putu Gede Suartawan mengatakan, kedatangan mereka ke Gorontalo untuk mengumpulkan data dan barang bukti, serta sampel untuk dilakukan penyelidikan terkait kebakaran yang terjadi di kantor Badan Inspektorat ini. Jadi kami dari Lapor Makassar bersama tim Inafis Polda Gorontalo hari ini sudah selesai melakukan pemeriksaan TKP kebakaran kantor Inspektorat Kota Gorontalo. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan secara umum ya, mulai dari foto umum, foto khusus, kemudian pemeriksaan TKP kerusakan, pemeriksaan penyalaran api sampai pencarian barang bukti. Kita periksa secara umum, nanti hasilnya kita periksa di laboratorium, baru ketahuan ada apa di situ. Deadline 1 minggu Pak ya tadi Pak? Sampai kurang 1 minggu karena kita harus ada proses ekstraksi, pemeriksaan secara pakai instrumen, baru ketahuan hasilnya. Dirinya menambahkan, untuk hasil identifikasi yang dilakukan hari ini akan dituangkan dalam berita acara dan dalam waktu 1 pekan akan segera diserahkan ke tim Inafis Polda Gorontalo. Diketahui kebakaran yang terjadi di kantor Badan Inspektorat Gorontalo terjadi pada Senin 10 Februari kemarin pada pukul 5 waktu setempat. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menyebabkan hilangnya data pemerintah kota. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.